Mineral merupakan zat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Para ahli mendefinisikan mineral merupakan zat homogen dengan komposisi kimia tertentu, mempunyai sifat tetap yang dibentuk oleh proses alam yang anorganik, serta mempunyai susunan atom yang teratur. Fungsi umum mineral diantaranya memelihara fungsi normal tubuh, mengatur kerja enzim, membangun kerangka tubuh atau kalsium, penyeimbang asam basa tubuh, pengatur tekanan osmosa, garam yang larut dalam darah. Macam-macam mineral. Yang pertama ada mineral makro yang diperlukan untuk pembentukan organ dalam tubuh. Mineral makro terdiri dari kalsium, magnesium, natrium, kalium, sulfur, fosfor, dan klor. Yang kedua ada mineral mikro, diperlukan dalam jumlah yang sangat sedikit dan umumnya terdapat dalam jaringan dengan konsentrat sangat kecil. Mineral mikro terdiri dari tembaga, seng, dan besi. Mineral makro, yang pertama kalsium dan fosfor. Kandungan kalsium dalam ternak yang terdapat pada tulang dan gigi adalah 99%, sedangkan fosfor adalah 80%. Kalsium berfungsi sebagai aktivator enzim serta pembentukan tulang dan gigi. Fosfor berfungsi sebagai pengatur absorpsi dan transportasi gizi, keseimbangan asam basa. Faktor absorpsi kalsium. Yang pertama, keberadaan asam pitat. Pitat bersenyawa dengan kalsium membentuk garam tak larut sehingga dikeluarkan melalui feses, maka absorpsi kalsium menjadi rendah. Yang kedua, asam amino dan laktosa. Asam amino dan laktosa dapat memperbaiki metabolisme absorpsi kalsium. Faktor yang mempengaruhi penggunaan kalsium. Yang pertama, faktor umur. Jika umur semakin tua, maka makin banyak kalsium yang digunakan. Yang kedua, tingkatan vitamin D. Kadar vitamin D makin tinggi, maka kalsium makin banyak diserap tubuh. Yang ketiga, status kalsium ternak. Jika kalsium dari tubuh kurang, maka butuh kalsium dari makanan. Yang keempat, sumber kalsium. Sumber pakan yang mengandung kalsium seperti kacang-kacangan, bungkil kacang tanah, bungkil kacang kedelai, dan limbah sayuran serta dari rumput. Defisiensi kalsium dan fosfor. Yang pertama, pertumbuhan menjadi lambat. Yang kedua, konsumsi menurun. Yang ketiga, sikap dan cara jalan abnormal. Yang keempat, pertumbuhan bulu kasar. Yang kelima, kulit telur tipis dan produksi turun. Dan yang keenam, rasitis. Natrium. Tubuh mengandung 0,2% natrium. Natrium terdapat dalam cairan ekstraseluler yang berfungsi untuk mengatur tekanan osmosis, penyeimbang asam basa, kation dalam plasma darah, dan cairan. Selanjutnya ada klor. Dalam darah berbentuk NaCl. NaCl pada hijauan itu rendah sehingga ternak herbivora perlu diberikan garam dapur dalam bentuk suplemen secukupnya. Jika NaCl terlalu tinggi, ternak akan kehausan, lemah otot, dan edema. Kandungan garam yang direkomendasikan buat ayam dan babi cuma 2%. Jika lebih, ternak akan keracunan. Defisiensi NaCl menyebabkan nafsu makan berkurang, bulu kasar, ternak memakan tanah, kondisi badan tidak sehat, produksi turun, dan berat badan turun. Magnesium berkaitan sebagai aktivator dengan reaksi enzim penting. 7% terdapat dalam tulang. Peningkatan Ca dan P dalam ransum dapat meningkatkan kebutuhan magnesium. Bila magnesium tidak ditingkatkan, maka akan terjadi defisiensi. Terlibat dalam proses fosforilasi ATP, ADP, dan AMP. Sulfur. Tubuh mengandung 0,15% sulfur. Rambut, bulu, wol mengandung sulfur 4%. Sulfur terdapat dalam protein yaitu cysteine dan metionin. Sulfur mempertinggi penggunaan urea sebagai bahan sintesis protein mikrobial pada ternak ruminan. Mikromineral. Besi.
Besi merupakan mikromineral yang paling banyak dibutuhkan dalam tubuh manusia dan hewan. Fungsinya yaitu yang pertama, sebagai alat angkut oksigen dalam plasma darah dari paru-paru ke jaringan elektron dalam sel. Yang kedua yaitu sebagai bagian terpadu reaksi enzim dalam tubuh. Yang ketiga sebagai metabolisme energi. Yang keempat, kemampuan belajar. Yang kelima sebagai sistem kekebalan. Yodium. Yodium memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama, berfungsi untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, mengontrol kecepatan setiap sel penggunaan oksigen. Yang ketiga, mengontrol kecepatan pelepasan energi dari zat gizi sumber energi. Yang keempat, mengatur suhu tubuh, reproduksi, pembentukan sel darah merah, fungsi otot, dan syaraf. Yang kelima, mengubah karoten menjadi vitamin A. Yang keenam, sebagai sintesis protein dan absorpsi KH dalam saluran cerna. Yang ketujuh, sebagai sintesa kolesterol darah. Sumber yodium yaitu garam. Mangan. Mangan merupakan bagian dari enzim yang membantu proses metabolisme, sintesis